Majelis sini nih tabah mana kayak itu nah. Habis itu tapi nama banget tutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita sama-sama kembali memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat izinnya, berkat rahmat, daya dan taufiknya kita pada malam hari ini bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus mengadakan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mushola Al-Ihsan ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kehadiran junjungan yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, jamaah pengikut beliau hingga yaumil kiamat. Yang ulun hormati Habib Jen bin Umar Al-Hiyad yang berhadir pada malam hari ini, yang kami hormati rombongan Maulid Habsi Al-Khair dari Banu Anyar, dan yang kami hormati para ketua-ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat dan warga Komplek FD Permai dan sekitarnya, serta Bapak Ibu jamaah Mushola Al-Ihsan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum acara peringatan kita mulai, Bapak mohon untuk adik-adik Bapak, anak-anak Bapak atau adik-adik lah, untuk bisa tenang kita menghadiri acara pada malam hari ini. Sekali lagi Bapak mohon anak-anak agar tenang, tidak untuk bicara kemari. Mari kita perhatikan acara pada malam hari ini. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah yang dioleh Subhanahu wa taala, baiklah, ulun selaku pembawa acara pada malam hari ini akan menyampaikan susunan acara peringatan Isra Mi'raj di Mushola Al-Ihsan pada malam hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua kalam ilahi yang insya Allah akan disampaikan nanti oleh Ustaz Husnul Yakin. Acara ketiga sambutan, dan acara keempat adalah tausiah atau ceramah yang disampaikan oleh Habib Jen bin Umar. Kemudian acara kelima doa dan penutup. Baik, kita buka acara pada malam hari ini dengan sama-sama baca Ummul Quran suratul Fatihah. Terima kasih, mudah-mudahan dengan sama-sama kita bacakan surah Fatihah dari acara peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini di Mushola Al-Ihsan mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Husnul Yakin. Untuk ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ثم دنا فتدلى
نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Husnul Yasin. Mudah-mudahan bagi yang membacakan dan kita yang mendengarkannya mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum tausiah yang disampaikan oleh Habib Zain bin Umar pada malam hari ini, perkenankanlah ulun juga mewakili atas nama panitia penyelenggara yang pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Habib Zain bin Umar yang telah bisa memenuhi hajat jamaah Mushola Ihsan warga Komplek AMD Permai dan sekitarnya untuk bisa berhadir menyampaikan tausiah berkenaan dengan peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Yang kedua, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada rombongan Maulid Al-Aqsi Al-Khair dari Banu Anyar yang juga bisa memenuhi undangan kami pada malam hari ini. Bapak Ibu jamaah Mushola Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami atas nama panitia menyampaikan ucapan terima kasih yang terhingga atas bantuan Bapak Ibu sekalian dalam mensukseskan acara kegiatan peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini, baik berupa dana, berupa tenaga, berupa pemikiran, apapun itu. Kami atas panitia sekali lagi banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang pian-pian bantu secara ikhlas akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berlipat dan berlipat-lipat. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa hasil sumbangan dalam kegiatan peringatan pada malam hari ini berjumlah Rp12.845.000. Alhamdulillah luar biasa. Itu belum termasuk bagi ada jamaah kita yang menyumbang air mineral, kue dan sebagainya. Sekali lagi, ulun atas nama panitia mengucapkan terima kasih. Kemudian dalam sambutan ini perkenankan ulun menyampaikan juga beberapa buah informasi. Yang pertama, sehubungan dengan dekatnya bulan Ramadan, Hari Idul Fitri, dan dekatnya juga dengan Hari Raya Idul Adha, setiap tahun biasanya kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Oleh karena itu kami sampaikan kepada jamaah sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah kurbannya di Mushola Al-Ihsan, kami silakan untuk menghubungi panitia pelaksana dengan biaya 1 ekor kambing 2.600.000 sudah termasuk biaya operasional. Kalau sapi per orangnya 2.500.000. Terakhir pembayaran pada bulan
Juli 2020 ya. Nah jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah kurban bisa menghubungi kepada panitia pelaksana, kepada Ustadz Ferry, Pak Fajri, Pak Sofian, Pak Adit yang berada di Komplek MD Kelurahan. Selanjutnya Bapak Ibu jemaah sekalian yang ulun hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulun mohon dukungan dan doa restunya. Dan nanti kita akan musyawarah minta pendapat bubuhan pian. Insya Allah musola Al-Ihsan tidak lagi disebut musola, akan kita jadikan Masjid Al-Ihsan. Namun kami perlu pendapat pian-pian berataan. Insya Allah kita akan mengadakan rapat. Kenapa jadi musola Al-Ihsan dijadikan Masjid Al-Ihsan? Pertama itu kita rencana karena di Al-Amin tidak jadi masjidnya. Ya kalau Amin dijadikan masjid kita akan bisa mengalah parakat. Tapi karena di sana nggak jadi, bolehlah kita ajukan. Namun tetap kita musyawarahkan dulu dengan seluruh warga Komplek MD Kelurahan, dengan jemaah Al-Ihsan, bagaimana pendapat bubuhan pian. Kalau musola ini tidak ada lagi namanya musola, melainkan Masjid Al-Ihsan. Nah, untuk pengurusan tanah, karena kita ketahui bahwa tanah yang dipakai di luar itu adalah tanah Pemkot, berarti kita perlu pengurusan hibah dan segala macam. Namun kita musyawarah dulu lah. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan musyawarah bersama mengenai perencanaan untuk musola Al-Ihsan akan menjadikan Masjid Al-Ihsan. Mudah-mudahan pendapat Bapak Ibu sekalian banyak menyetujui, banyak mendukung, sehingga kita punya masjid di Komplek KMD Kelurahan. Kebetulan di Komplek kita ini ada masjid. Nah mungkin itu saja beberapa informasi yang saya sampaikan. Sekali lagi, ulun sama panitia penyelenggara, terima kasih kepada Wanapsi, terima kasih kepada Habib, terima kasih kepada jamaah sekalian yang bisa berhadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah membantu pelaksanaan ini. Sekali lagi, bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan, dan sekali lagi mohon anak bapak agar tenang. Kita akan mendengarkan ceramah atau tausiah mengenai peringatan Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Habib Zain bin Umar. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج معنا فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ya sama-sama kita muliakan, kita hormati para alim ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat. Ada hadiratnya nggak? Ada dinianya. Hadirin wal hadirat, jamaah
musalla yang sebentar lagi akan menjadi masjid insyaallah Al-Ihsan. Amin ya rabbal alamin. Belum dari tadi salut sama anak-anak. Biasanya kalau di tempat lain acara kayak gini anaknya rame, ada bisa diem berpandiran. Tapi di sini alhamdulillah semuanya tenang. Mudah-mudahan tetap tenang sampai akhir acara lah. Bisa lah tenang. Ya. Nanti lu lihat satu-satu. Yang paling tenang ulun kasih hadiah. Akun. Dengarkan ya. Dengarkan yang khidmat, yang khusyuk, ulun di hati akan dipilih beberapa orang yang paling tenang dapat hadiah dari Habib di akhir acara nanti. Sallallahu alaihi Muhammad. Tadi kita memuji Nabi Muhammad. Tala al-badru alaina. Apa artinya? Telah muncul bulan purnama kepada kita. Ini syair keluar dari lisannya para sahabat Nabi Muhammad SAW, dari kaum muhajirin dan kaum ansar yang sedang menunggu Nabi kita Muhammad SAW di Madinah. Keadaan saat itu cemas, takut Nabi ada apa-apa di jalan. Tapi ternyata ketika Nabi Muhammad SAW muncul, mereka gembira, mereka senang, juga mereka takjub dengan keindahan wajah Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka berkata, telah muncul bulan purnama kepada kita Ahlul Madinah. Wajib syukru alaina, maka wajib bersyukur untuk kita orang-orang yang telah didatangi makhluk yang paling mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dipuji. Tadi juga kita puji. Qamarun. Apa artinya qamarun? Bulan. Wa jamil. Apa artinya jamil? Indah. Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa manusia yang satu ini? Manusia yang sama sekali tidak punya sifat kejelekan. Entah itu zahir ataukah itu batin. Manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sempurnakan zahir beliau dan tidak ada batin yang seperti batin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat, kalau kita tahu hakikatnya kita duduk di sini, kita niatkan benar-benar untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pian mungkin ada yang menyumbang walid, di antara pian mungkin ada yang menyumbang material, di antara pian mungkin ada yang tidak menyumbang apa-apa, tapi ridho dan gembira dengan adanya majlis ini. Bahkan di antara pian mungkin ada yang tidak bisa hadir karena kesibukannya, tapi tahu di sini ada majlis dan bersyukur dengan itu. Insya Allah dengan hal-hal semacam ini akan mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari kita yang mendekati Allah melalui pintu Nabi kita Muhammad SAW kecuali akan Allah terima. Tidak ada dari umat Nabi Muhammad SAW yang berusaha mengetuk pintunya Allah dengan tawassul kepada Nabi Muhammad SAW kecuali Allah akan sambut dengan rahmat dan maghfirahnya. Dan dalam acara peringatan Al-Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, ini adalah peristiwa yang genting, peristiwa yang sakral dalam Islam. Biasanya peristiwa yang penting itu diulang tahuni, iyalah.
lahir ada ulang tahunnya lah. Ulang tahun, setiap tahun di ulang tahun. Apalagi pernikahan, ada ulang tahunnya ada pernikahan. Ulang tahun pernikahan kesekian misalnya. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW. Ini ada satu perintah Allah yang luar biasa. Perintah yang tidak sama dengan perintah-perintah lainnya. Kalau di perintah-perintah lain Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah melalui malaikat Jibril, tapi untuk perintah yang satu ini sepertinya kurang cukup kalau hanya lewat malaikat Jibril. Perintah puasa Allah perintahkan malaikat Jibril kasih wahyu kepada Muhammad, jadi fardu puasa Ramadan. Perintah zakat lewat malaikat Jibril diwahyukan kepada Muhammad, jadi fardu zakat. Begitu juga dengan haji. Tapi untuk perintah yang satu ini tidak cukup lewat malaikat Jibril. Allah seakan-akan ingin mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ibaratnya lah, di sini ada pembakal, Pak RT misalnya. RT Kalura. Kalau malam biasanya Pak RT kalau terima perintah dari gubernur, biasanya lewat surat aja. Dari bawahannya gubernur ke bawahannya sampai ke RT. Biasanya terima perintah begitu terus menerus. Suatu saat karena Pak RT-nya ini bagus akhlaknya, misalnya orangnya baik, gubernur cinta sama Pak RT ini, sehingga karena Pak RT tersebut akan diberi perintah yang dianggap perintah ini penting, perintah ini adalah keselamatan penduduk sini, perintah ini perintah yang luar biasa, sehingga kayaknya kurang pantas kalau ini hanya lewat surat. Gimana caranya? Gubernur kirim mobil yang mewah, misalnya iring-iringan, pengawalan. Buat apa? Buat menjemput Pak RT, apa namanya, HKSN, ARD, untuk menjemput Pak RT ARD kemana? Mau disambut sama Pak Gubernur di kantor utama dengan sambutan yang sangat baik dan akan menerima perintah yang luar biasa. Kira-kira perintah ini sama apa beda sama perintah yang lain? Beda. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW. Dijemput Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril dan beberapa malaikat lainnya. Didatangkan kepada beliau kendaraan yang sangat indah, yang sangat cepat. Padahal ini kendaraan harusnya buat orang-orang di surga, harusnya nggak boleh keluar surga. Tapi ada pengecualian untuk Nabi Muhammad SAW. Keluarkan kendaraan terbaik untuk kekasihku Muhammad SAW. Kronologis singkatnya, beliau dibawa sama malaikat Jibril min Baitul Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Makkah ke Palestina. Masjidil Aqsa ada di mana? Di Palestina. Dari Makkah ke Palestina. Harusnya Mekah, Palestina saat itu kalau pakai tunggangan 15 hari 15 malam baru nyampe. Tapi saat itu Nabi Muhammad SAW menjalani hal tersebut hanya sebentar saja. Bahkan diriwayatkan Nabi Muhammad dari mulai Mekah ke Palestina, kemudian naik bertemu Allah, menerima perintah, pulang sampai kembali ke bumi, diriwayatkan tempatnya itu masih hangat. Berarti apa? Berarti tidak lama, hanya mengambil sedikit waktu saja. Al-Isra, yang dinamakan Isra adalah perjalanan dari Baitul Haram
ke Masjidil Aqsa. Ini Isra namanya. Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis naik mengetuk pintu pertama, dibuka pintu pertama, disambut. Pintu kedua diketuk, dibuka, disambut, sampai 7 pintu langit. Dan di setiap langit tahapannya Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi-nabi zaman terdahulu sampai lepas langit 7 Indah Sidratil Muntaha, di mana malaikat Jibril sudah nggak ada lagi. Malaikat Jibril sudah nggak bisa lagi. Beliau berkata, ya Muhammad ilahuna, wahai Muhammad sampai sini aja. Kenapa wahai Jibril? Kalau ulun melangkah 1 langkah lagi terbakar. Ulun punya batasan wahai Muhammad. Tapi kalau dia tanpa batas, dia unlimited wahai Muhammad. Unlimited tanpa batas. Malaikat Jibril gak tahan. Tapi Nabi Muhammad SAW bahkan masih menggunakan terompanya naik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kronologi singkatnya saya ulangi, beliau bertemu dengan zatnya Allah, mengucapkan tahiyat, penghormatan yang luar biasa kepada Allah, dan saat itu diberikan perintah kepada beliau 50 waktu sholat. Berapa? 50. Nabi Muhammad ini orang yang paling akhlak, orang yang paling taat sama Allah, sehingga apapun perintah Allah tidak mungkin ada kerentak untuk menawar-nawar. Dengan 50 waktu salat langsung pulang Nabi kita Muhammad SAW bertemu di langit ke-6 dengan Nabi Musa. Kita sering dengar kisah ini. Nabi Musa bertanya, ya Muhammad, ma farada alaika rabbuk, apa kewajiban yang Anda terima? Perintah apa yang Anda terima? 50 waktu sholat wahai Musa, untuk saya dan umat saya. Nabi Allah Musa menegur, memberi syarat, wahai Muhammad, 50 waktu itu banyak. Saya pengalaman umat saya terdahulu itu umat ganal-ganal, umurnya ratusan bahkan ribuan tahun, panjangnya puluhan meter, tapi kalau disuruh sholat ngalih wahai Muhammad. Apalagi umat pian kecil-kecil, ada sampai 2 meter, umurnya 60 tahun, 70 tahun. Ya, kalau teman dulu, jangan Pak. Kalau mau buat rumah, ya takhiduna minal jibali buyutan. Orang dulu tuh kalau mau buat rumah, ada gunung batu itu dikaruk, dipahat jadi rumah. Karena hebat dan besarnya orang dahulu, umurnya panjang-panjang. Kita umurnya 60 sudah bagus, 50 sudah bagus. Banyak orang yang 50. Apalagi lagi musim corona ya. Iyalah, takut lawan corona. Tidak usah takut, tapi waspada. Kematian sangat dekat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jujur saja, kalau kita mau dibandingkan umat terdahulu, kalau pahala itu kalau dilipat gandakan sama Allah, kita nggak ada apa-apanya. Tapi kita umat yang ringkas umurnya, pendek amalnya, tapi dikali-kali lipatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengalahkan pahala-pahala umat zaman dahulu. Nabi Allah Musa memberi saran, wahai Muhammad, 50 itu banyak, umat saya nggak bisa. Fas'al rabbaka takhfif, minta keringanan biar sama Allah. Percaya lawan ulun. Nabi Muhammad orang yang beradab. Lihat, padahal beliau lebih afdal dari Nabi Musa dari segi Nabi dan segi Rasul. Beliau lebih afdal daripada Nabi Allah Musa dari segi pemahaman.
Beliau lebih afdal daripada Nabi Allah Musa dari segala segi. Tapi lihat bagaimana akhlak beliau. Karena Nabi Allah Musa nggak main-main. Nabi Allah Musa prihatin, jangan sampai umatnya Nabi Muhammad juga menjadi umat yang tercela karena meninggalkan fardu-fardu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memerintahkan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi pun menghormati beliau. Lihat akhlak Nabi Muhammad. Walaupun paham, walaupun lebih pintar, walaupun lebih segala-galanya, ada orang-orang dengarkan dulu, pikir dulu. Jangan ngerasa sudah pintar, ngerasa sudah profesor, doktor, nggak lagi terima omongan dari orang. Nabi Muhammad seandainya tidak berakhlak, Nabi Allah Musa, siapa anda wahai Musa? Saya ini lebih alim, saya ini lebih segala-galanya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW ada akhlak, sehingga ketika mendengarkan ucapan ini, beliau melihat ke malaikat Jibril. Kenapa? Karena dari bumi sama Jibril. Melihat ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini pemimpinnya para malaikat. Malaikat Jibril sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril tahu perintah mana yang akan bisa ditawar keringanan, perintah mana yang sudah tidak bisa diberikan keringanan. Sehingga Nabi Muhammad memberi isyarat ke malaikat Jibril. Mungkinkah saran Nabi Allah Musa wahai Jibril? Malaikat Jibril memberikan isyarat. Mungkin wahai Muhammad SAW. Naik lagi beliau, bertemu Allah kembali, diturunkan, dipotong 5 sholat, jadi 40. Turun lagi ke Nabi Allah Musa, seperti itu lagi, naik lagi, dan terus menerus seperti itu sampai 9 kali Nabi kita Muhammad SAW bolak-balik, akhirnya menjadi 5 sholat fardu yang ada dan dikerjakan sampai sekarang ini. Ada orang tak percaya, masa 50 sholat dikurangi 5. Apakah Allah gak paham? Apakah Allah itu bodoh sehingga perlu memberi 50 waktu, kemudian dikurangi 5? Kenapa enggak Allah langsung saja 5 waktu ke Nabi Muhammad SAW? Di sini banyak hikmah yang tersimpan. Allah itu punya nama, salah satu namanya Al-Mutakabbir. Apa arti Al-Mutakabbir? Yang maha membesarkan dirinya. Allah adalah yang maha membesarkan dirinya. Ini khusus untuk Allah, tidak untuk Nabi Muhammad, tidak untuk kita. Yang boleh sombong hanya Allah. Kenapa? Karena kesombongan itu hanya pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. 50 waktu dikurangin sampai 5. Nabi Muhammad SAW bolak-balik sampai menjadi 5. Seakan-akan Allah ingin menunjukkan, lihat maha lembut saya, lihat maha murah hati saya, lihat maha kasih sayang saya kepada hamba-hamba saya. Berkali-kali minta keringanan, saya kasih keringanan tersebut sampai menjadi 5. Ini hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi hikmah yang lainnya. Coba contoh, seandainya kita ini cuma 5 waktu sholat saja, orang sini banyak mengeluh. Ya Allah, dia ngasihnya 5 waktu sih. 5 waktu itu banyak ya Allah. Coba dia kasih cuma 1 waktu aja. Belum mau sholat sekarang. Tapi karena 5 waktu berat ya Allah. Karena 5 waktu berat, sudah ditepis kalimat-kalimat ini karena Allah telah memberikan 50 waktu sholat. Orang yang mau berkata seperti ini tak bisa. Kenapa? Ini awalnya 50, sudah diberikan keringanan sampai menjadi 5. Begitu juga ini menimbulkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada 50 menjadi 5, maka orang-orang akan malu.
Ini sudah 5. Masa kita nggak mau sholat? Bagaimana 50? Begitu juga akan menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah hanya fardukan 5 kepada kita. Coba kalau 50, yang 5 aja subuhnya bareng lawan duha, apalagi 50 sholat setiap hari. Yang 5 aja banyak alasan, kerjalah, anak istri lah, hutang di mana-mana lah, tukang kredit datang dan lain sebagainya. Ini baru 5. Makanya nanti di akhir zaman disebutkan orang-orang yang kepengen, awalnya asalnya kepengen menyembah Allah tapi beralasan. Ya Allah, saya ini padahal kepengen pian, kepengen ibadah, kepengen sholat, tapi karena pian ngasih kekayaan ke ulun, ini orang-orang kaya. Karena pian kasih kekayaan ke ulun, ya Allah, akhirnya saya sibuk sama harta, akhirnya saya sibuk sama kerjaan. Gara-gara Anda kasih saya kekayaan, saya nggak bisa menyembah Anda dengan benar. Yang seperti ini, orang-orang yang begini, langsung Allah panggil ke Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Pian ikam lawan Nabi Sulaiman kayak anak. Nabi Sulaiman kayaknya ibadahnya kepada Allah SWT. Begitu juga orang-orang yang miskin, beralasan sama Allah, ya Allah, dia kasih ulun miskin bang. Coba ulun dikasih keadaannya punya nyaman kerjaan, ulun bisa nyembah pian dengan baik. Tapi karena pian kasih ulun miskin, ya salah pian, ya Allah. Ada nggak yang begitu? Ada. Memang sifatnya manusia itu sifatnya mengeluh. Orang-orang yang seperti ini nanti di akhirat Allah panggil ke Nabi Allah Isa alaihissalam. Pian sama Nabi Isa lebih miskin. Nabi Isa adalah miskinnya orang, bahkan dilahirkan dalam keadaan kehidupan yang berat dan ujung-ujungnya terfitnah. Sama Isa miskin mana? Maka tidak terima alasannya karena banyak orang yang lebih miskin dari dia. Begitu juga manusia-manusia, intinya manusia itu sifatnya mengeluh. Dengan adanya 50 waktu menjadi 5 akan menimbulkan rasa malu kalau nggak mengerjakan. Akan menimbulkan rasa syukur atas rahmatnya Allah yang ada, dan akan membawa seseorang dalam ibadah yang lebih afdal, dalam uswah hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan itu, setelah perintah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun, Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat. Kita tidak pernah dengar Nabi Muhammad meninggalkan sholat. Entah itu dalam sakit beliau, entah itu bahkan dalam peperangan beliau, tidak ada uzur. Sholat tidak memiliki uzur. Apapun keadaan apapun, dalam hal apapun, sholat hukumnya wajib. Sholat hukumnya wajib. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai kita semua menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai Anda semua bertemu dengan keyakinan atau kematian, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita, beliau sholat di malam harinya selain sholat fardu. Beliau sholat setiap malamnya hatta warimat qadamah, sampai kaki beliau bengkak. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, akhir hayatnya beliau dibunuh ketika sholat subuh oleh seseorang yang bernama Abu Lulu'ah. Dalam shaf dia sembunyi. Kemudian ketika Sayyidina Umar takbir Allahu Akbar, keluar dengan pisaunya, ditusuk baina katifai, di belakang sini, ditusuk belakangnya, ditusuk perutnya sampai beberapa kali tusukan. Tidak kuat Sayyidina Umar, terjatuh. Sahabat yang lain masih dalam shaf, karena saat itu musola pada terang kayak gini, subuh gelap, tidak tahu keadaan imam. Ketika mulai terlihat bahwa Sayyidina Umar berhenti kesakitan, baru Sayyidina Abdurrahman bin Auf menggantikan posisinya. Sayyidina Umar digotong
dibawa ke rumahnya, tidak sadar keadaannya. Dalam perutnya mulai mau keluar. Bahkan diriwayatkan keadaannya saat itu ketika Sayyidina Umar dikasih minum susu, itu susu begitu masuk langsung keluar lagi dari perutnya. Dipanggil tabib, oh berarti Umar ini sudah tidak akan lama lagi. Kenapa? Keadaannya parah. Bahkan pisaunya adalah pisau yang sangat beracun. Ya seperti ini, ditusuk tidak sadar. Kemudian dibawa ke rumahnya. Pertama kali beliau membuka matanya dan sadar, beliau bertanya, bagaimana sholatnya? Apakah mereka para kaum telah sempurna sholatnya? Dijawab, iya wahai Umar, mereka menyempurnakan sholat sehingga Abdurrahman bin Auf menggantikan anda menjadi imam. Kemudian ambilkan saya air. Mau apa anda? Saya mau wudhu, saya mau sholat. Karena tidak ada bagian dari agama orang-orang yang tidak menjalankan sholat di waktu. Kita lihat agama Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Syahadat kita tahu bersyahadat. Puasa hanya setahun sekali. Zakat hanya bagi yang mampu. Yang tidak mampu berhak menerima zakat. Haji hanya bagi yang mampu. Tidak mampu tidak wajib haji. Tapi sholat akan menjadi wajib untuk kita dari mulai kita balik sampai ajal menjemput kita. Dan begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad di akhir hayatnya beliau berpesan, as-salat as-salat, as-salat as-salat. Beliau ini sayang sama umatnya. Beliau mau umatnya tidak ada yang disiksa di api neraka. Beliau tahu resepnya apa supaya manusia tidak disiksa. Resepnya cuma satu, sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Orang ketika nanti di mizan di akhir zaman, yang pertama kali dilihat, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali ditimbang adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, sholatnya bagus, tanda-tanda baik, orang ini akan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholatnya sudah jelek, sholatnya tidak dihiraukan, na'udzubillah, tidak ada alamat untuk ke surga, akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan acara Isra wal Mi'raj ini, hendaklah kita mengulang tahuni perintah Allah yang agung pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya sama Ulu, Bin, sholat itu kan untuk mengingat Allah. Kalau kita sudah ingat Allah, masih perlukah kita sholat? Adalah yang bertanya seperti ini. Wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah dalam Al-Quran, dan dirikanlah sholat untuk mengingat Allah, untuk mengingat saya, kata Allah. Dalil ini dibuat sama beberapa orang, diplesetkan, disesatkan, sehingga oh Allah aja berpada, Allah saja bilang sholat itu untuk mengingat Allah, sehingga kalau dia sudah ingat, sudah tidak perlu lagi. Betul apa tidak ini? Sesat, tidak ada contohnya. Tidak ada contoh. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sampai kakinya bengkak. Beliau habis-habisan. Beliau kalau sudah sholat bahkan seperti Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ketika beliau bertemu Allah ketika Mi'raj, seakan-akan beliau tidak ingin lagi kembali ke bumi. Kenapa? Karena kenikmatan yang sangat luar biasa bisa bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mesti balik ke bumi? Puncak kenikmatannya orang yang ada di surga adalah melihat Allah. Sedangkan beliau Nabi Muhammad bahkan sebelum masuk surga sudah melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beliau tidak sayang sama kita, kalau beliau tidak memikirkan kita, niscaya beliau tidak akan kembali kepada kita.
kenikmatan di atas kenikmatan. Tetapi karena beliau Nabi, beliau Rasul, beliau bertanggung jawab, beliau ingin kembali untuk menyampaikan risalah ini. Dan barang siapa yang menjalankan sholat 5 waktu, maka insya Allah akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Kalau tak percaya coba, yang sholatnya masih kadang-kadang molor, dia niati dari sekarang sholat 40 hari berjamaah, walaupun di rumah tak apa-apa. Coba dilihat dari sekarang. Kalau keadaan dia tidak berubah, seandainya keadaan dia tidak berubah, maka lihat lagi sholatnya. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Istiqomah sholat 41 hari berjamaah. Lihat dunia pian, akhirat pian akan Allah gampangkan. Yang tadinya kemelut akan Allah mudahkan. Banyaknya permasalahan sosial atau perorangan yang ada sekarang ini karena banyaknya orang meninggalkan sholat. Lihat perceraian di mana-mana. Lihat anak tanpa pendidikan di mana-mana. Lihat iman yang sangat tipis di umat Nabi Muhammad keadaan sekarang ini karena mereka melalaikan sholat. Jika mereka benar-benar sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan dibimbing oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Islam Mi'raj yang baik ini, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah sehingga kita gampang dan diberi rahmat untuk bisa selalu melaksanakan sholat pada waktunya. Kalau bisa berjamaah di musalla atau di masjid, mudah-mudahan Allah beri rahmat dan taufik kepada kita sehingga kita bisa selalu berbuat baik dan taat kepada Allah. Dijadikan kita manusia yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan anak istri kita orang-orang yang saleh dan salehah. Dijadikan kita semua manusia-manusia yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan majlis ini dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak keluar kita dari sini kecuali kita dan mendapatkan pengampunan Allah yang kamil yang sempurna. Mudah-mudahan kita pulang sampai rumah, orang-orang rumah yang melihat wajah kita juga mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau orang-orang sekitar sini insyaallah yang pernah melihat nama kita, yang pernah melihat wajah kita atau pernah bersalaman dengan kita berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka dan dosa orang tua mereka. Juga kita hadirkan anak istri kita, kita hadirkan orang tua kita yang mungkin telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan berkat majlis yang mulia ini, berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirkan mereka, angkat derajat orang tua kita, ampuni dosa mereka, kumpulkan kita dan mereka semua dengan ajdaduna para ashabuna salihun dan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kita meminta kepadamu berkat Islam Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadikan kita orang yang menjalankan salat 5 waktu. Karena Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad berkata, barang siapa yang gampang meninggalkan salat, ditakutkan matinya akan menjadi mati yang su'ul khatimah indal maut. Na'udzubillah min dzalik. Dengan peringatan yang mulia ini ya Allah, kita minta husnul khatimah, kita minta husnul khatimah, kita minta husnul khatimah indal maut في خير ولطف وعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Ini dari ulun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah atau tausiah yang disampaikan oleh Habib Husain bin Umar yang pada intinya adalah peringatan Isra Mi'raj tentang sholat 5 waktu.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Habib Zain bin Umar dapat kita laksanakan dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, dalam mendidik anak kita, kemudian dalam bermasyarakat, khususnya di komplek ERD Permai ini. Dan sholat, kata Habib tadi, memang sangat penting sekali. Tidak ada keringanan sebenarnya sholat itu. Sesibuk apapun, bagaimanapun, sholat 5 waktu tetap dilaksanakan. Walaupun dalam perjalanan jauh, tetap dilaksanakan sholat 5 waktu. Namun Allah telah memberikan kemudahan bagi umatnya dengan cara menjamaknya. Jangan mengkada selajur. Jadi dalam keadaan sakit, dalam bukan bagaimanapun, mudah-mudahan dengan izin, dengan rahmat Allah dan berkat Rasulullah, kita dan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, suami dan ibu-ibu dapat melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggalkan. Misalnya pian keuyuhan, zuhur, bapak asar lah, ada bapak juga, tapi sholat 5 waktu misalnya, ya, saja. Tapi jangan setiap waktu juga. Zuhur para asar para maghrib, maghrib para isya, subuh dong para apa, para zuhur lah, jangan sampai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi untuk menutup acara ini kami mohon doa kepada Habib. Untuk ini kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil amal wa sihhatan fil jasad wa sa'atan ila rizqika wa qabla al-maut wa shahadatan fil maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afdal al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah wa zulman nazara ila wajhika al-karim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara peringatan sholat malam pada malam hari ini. Sekali lagi ulun atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jemaah Mushola Ihsan, Komplek ERD Permai dan sekitarnya, dan mohon maaf seandainya dalam kegiatan acara pada malam hari ini terdapat kekurangan, kehilafan. Sekali lagi kami mohon maaf. Kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.